Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel BBS Belajar Bersama Sri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu topik dalam pemrograman, yaitu sinkronus dan asinkronus programming. Tetapi sebelumnya perkenalkan, saya Wasri Aryani Ruasa dari program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura dengan NIM 2024-51014. Mari kita simak materinya. Oke, yang pertama adalah sinkronus programming atau sinkron. Sinkronus programming atau sinkron ini adalah cara kerja program yang mengeksekusi perintah satu persatu secara berurutan. Sedangkan asinkronus programming atau asinkron adalah cara kerja program yang tidak menunggu satu tugas selesai untuk melanjutkan tugas lain. Artinya dia bisa menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Nah, sebagai perbandingan, teman-teman bisa membayangkan sebuah minimarket dengan satu kasir dan dengan 3 kasir. Di sebelah kiri kita perumpamaan dengan satu kasir dan beberapa pelanggan. Di sini pelanggan kedua tidak akan bisa melakukan pembayaran sebelum pelanggan pertama melakukan pembayaran. Artinya, di sini proses pembayaran harus terjadi secara berurutan dan tidak bisa saling melangkahi. Proses ini menggambarkan proses dari sinkronis programming. Artinya, satu tugas akan dieksekusi ketika tugas yang lainnya telah selesai. Sedangkan di bagian kanan, di sini terdapat 3 orang kasir dengan beberapa pelanggan. Artinya, satu orang kasir bisa menangani satu pelanggan, begitu pula dengan kasir yang lainnya, sehingga dia akan mengerjakan satu pekerjaan secara bersamaan, yaitu melayani pelanggan. Proses ini sama dengan proses asinkronus programming, artinya dia melakukan proses dari satu tugas secara bersamaan atau bisa berjalan secara berbarengan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari sinkronus dan asinkronus programming. Nah, yang pertama kita lihat pada bagian eksekusi. Di sini pada bagian sinkronis dia akan mengeksekusi secara berurutan, sedangkan pada bagian asinkronis dia akan mengeksekusi secara bersamaan sehingga beberapa tugas bisa selesai secara bersamaan. Lalu ada proses pemblokiran. Di bagian sinkronis dia akan melakukan pemblokiran. Artinya satu tugas misalnya dia akan mengeksekusi 2 tugas, maka tugas yang kedua ia akan diblokir atau tidak akan dieksekusi sebelum proses tugas pertama selesai. Lalu di bagian asinkron dia tidak akan melakukan pemblokiran karena dia melakukan prosesnya secara bersamaan. Lalu ada pada bagian kecepatan. Di bagian kecepatan sinkronis ini dia memiliki waktu yang lebih lama untuk mengeksekusi tugas tersebut, apalagi jika data yang diberikan itu adalah data yang besar atau data yang banyak. Secara tidak langsung dia akan memiliki waktu yang lebih lama untuk mengeksekusi tugas tersebut. Sedangkan untuk yang asinkron dia akan lebih cepat mengeksekusi karena dia mengeksekusi secara bersamaan. Oke, lalu untuk skalabilitas, untuk sinkron dia lebih rendah, sedangkan asinkron dia lebih tinggi. Dan untuk kompleksitas, untuk sinkronis dia lebih sederhana dan asinkron dia akan lebih kompleks. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk yang sinkronus dia akan menampilkan tampilan yang mendownload. Artinya di sini dia akan memblokir kegiatan lain sebelum tugas ini selesai. Sedangkan yang untuk asinkronus kita bisa mendownload sambil melakukan kegiatan yang lain, misalnya browsing atau yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada live coding. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk kepada proses codingnya. Yang pertama untuk synchronous programming atau sinkron. Oke, pada baris pertama di sini kita akan mengimport time, di mana time ini adalah modul yang menyediakan fungsi untuk
bekerja dengan operasi waktu. Oke. Lalu pada baris selanjutnya di sini kita membuat fungsi yang bernama data. Selanjutnya kita mencetak perintah bahwa file ini sedang diunduh. Lalu di sini kita menggunakan time.sleep, artinya di sini seberapa lama waktu yang kita masukkan untuk proses selanjutnya. Di sini misalnya saya memasukkan 2 sekon, artinya dia memiliki jeda waktu sebanyak 2 sekon untuk mengeksekusi tugas selanjutnya, yaitu perintah untuk mengeluarkan bahwa file tersebut telah diunduh. Lalu di sini kita membuat fungsi baru, yaitu fungsi main, untuk memasukkan data-data atau file yang akan diunduh tersebut. Lalu di sini akan coba kita jalankan. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa tadi file 1 itu diunduh lebih dulu karena memang kita meminta untuk file 1 terlebih dahulu. Artinya dia secara berurutan, teman-teman. Lalu di sini file 1 sedang diunduh dan file 1 telah diunduh. Dia baru akan melanjutkan ketika file yang pertama telah diunduh untuk melanjutkan ke file yang kedua. Begitu pula untuk file yang ketiga, dia akan dijalankan ketika file yang kedua ini telah diunduh. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses coding untuk yang asynchronous programming. Nah, di sini kita mengimport Async.io. Di sini Async.io adalah modul untuk melakukan tugas secara bersamaan. Lalu di sini kita juga mengimport IOHTTP agar library dari IOHTTP ini bisa diakses, teman-teman. Lalu pada baris selanjutnya di sini kita membuat fungsi untuk mengambil data dari application programming interface. Nah, pada bagian ini kita menunggu hasil tanpa menghentikan program lainnya. Artinya dia bisa mengeksekusi secara bersamaan. Nah, pada baris selanjutnya di sini apabila teman-teman menggunakan response.txt, itu artinya kita bisa mengambil data secara mentah, data yang langsung diambil dari URL tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan response.json, itu kita bisa mengambil data yang sudah jadi struktur datanya itu siap diolah oleh Python. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi utama, yaitu fungsi yang berisi URL dari application programming interface tersebut. Nah, pada bagian ini secara bersamaan, karena kita menggunakan gather di sini, lalu ada task yang berfungsi untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Lalu pada bagian ini kita menampilkan hasil dari data API dengan menggunakan enumerate yang berfungsi untuk memberi penomoran secara otomatis. Lalu kita print result untuk menampilkan isi dari API. Oke, terakhir kita akan menjalankan semua program asinkron tersebut. Oke, jadi di sini bisa kita lihat outputnya. Nah, data dari HTTP JSON placeholder ini untuk API yang ketiga diunduh lebih awal, lalu API 1 dan API 2. Tetapi di sini tidak berarti bahwa API 3 dieksekusi terlebih dahulu, tidak, teman-teman. Karena di sini dia memiliki waktu untuk eksekusi yang lebih cepat daripada API lainnya, tetapi dia memang dijalankan secara bersamaan. Lalu hasil dari API 1, API 2 dan API 3 dia di sini tetap terurut, dia tidak mengikuti urutan dari yang di output sebelumnya, karena di sini kita menggunakan gather untuk task dan dia akan menjalankan tugas tersebut secara berurutan, teman-teman. Selanjutnya, jadi kita kembali lagi kepada materi.
untuk aplikasi sehari-hari. Jadi setelah kita melakukan coding, mengetahui apa itu sinkronus, asinkronus, sebenarnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, teman-teman. Jadi untuk sinkronus, aplikasi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pada mesin ATM, di mana dia akan melakukan proses demi proses untuk mendapatkan hasilnya. Yang kedua adalah pada aplikasi kasir toko yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga. Selanjutnya adalah pada asinkronus. Nah, untuk yang asinkronus sebenarnya sudah banyak kita temui dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika teman-teman menggunakan aplikasi YouTube ataupun Netflix. Untuk YouTube, itu teman-teman bisa melakukan pendownloadan atau pengunduhan video secara bersamaan, artinya bisa melakukan pengunduhan beberapa video secara langsung, dan teman-teman selain itu juga bisa melakukan kegiatan lain seperti browsing atau menonton video lain sambil menunggu downloadan tersebut selesai. Selanjutnya adalah pada aplikasi chat, misalnya WhatsApp, Telegram, ataupun Messenger, dan aplikasi web atau browser, di mana teman-teman bisa melakukan browsing sambil melakukan proses download selesai dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman, intinya adalah sinkron itu dia bekerja secara berurutan, dan asinkron dia bekerja secara bersamaan atau berbarengan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video BBS Belajar Bersama Sri selanjutnya.